Ya, masih di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Masih di saluran kesayangan kita 91,8 FM Radio Indosiar ya, dan tadi sama-sama kita telah mengikuti acara indahnya Pagi Menyapa ya. Semoga dengan salah satu acara indahnya Pagi Menyapa yang setiap pagi kita sama-sama ikuti ya, semoga semakin menambah persaudaraan ya di antara para pendengar, di antara kaum muslimin yang ada di Nusantara juga di mancanegara. Dan kita menantikan kajian kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala ya. Sekedar mengingatkan untuk Anda juga yang berada di wilayah Cirebon kota dan sekitarnya ya, bisa dan alangkah baiknya kita sama-sama meramaikan majelis-majelis ilmu yang ada tentunya. Dan jangan lupa bawa perlengkapan ya penunjangnya seperti alat-alat tulisnya ya, atau juga jangan lupa direkam ya. Dan yang terpenting lagi, alangkah lebih baiknya apabila kita memiliki kitabnya ya, sehingga kita tidak hanya mendengarkan ya tanpa mengikuti atau ya mengikuti dari per kalimat yang disampaikan oleh asatidzah kita ya. Apabila kita memiliki kitabnya, tentunya kita bisa sambil melihat ya kitab yang kita miliki ya, tentunya yang sesuai dengan yang disampaikan oleh asatidzah. Barakallahu fikum. Dengan demikian, jangan lupa juga untuk kita mendokumentasikannya sehingga bisa kita pelajari lagi nanti ketika di rumah, atau juga kita bisa menyampaikannya ya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, sehingga faedah-faedahnya bisa dimanfaatkan atau bisa sama-sama dirasakan oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada waktu untuk Anda yang berada di wilayah Duku Semar ya, yang ingin mengikuti kajian kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala di Mahadiyah Usna Cirebon ya, silakan ditunggu ya kehadirannya. Barakallahu fikum. Sambil kita menanti kajian langsung kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala, kita akan kembali dengarkan beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Tetapi 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. قال بعض السلف يفسد النمام في اليوم ما أفسد الساحر في السنة. Sungguh namam akan merusak satu hari dengan lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir Allah sebutkan apa perbuatan mereka dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan suami dengan istrinya, membikin pertikaian dalam rumah tangga. Itu sahir. Tetapi namam bisa satu negara hancur, sebagaimana di Suriah dan negeri-negeri lain. Pertumpahan darah yang tidak sedikit, jutaan manusia terbunuh karena ulah provokator, ulahnya namam. Dan namam pada hari ini lebih canggih daripada namam ketika itu. Ketika itu mereka datang dari kemah ke kemah. Abu Lahab datang dari kemah ke kemah di musim haji. Jangan percaya dia, dia pendusta. Jangan percaya dia, dia kadzab. Keliling. Tetapi sekarang hanya menyebutkan satu kalimat di rumahnya, kemudian tersebar di internet ke seluruh dunia. Dia mengucapkan kalimat di rumahnya, tersebar di seluruh channel televisi. Dia berbicara di satu tempat, seluruh negeri mendengarnya. Ini mengerikan sekali.
Na'udzubillah min dzalik. Ingin menghancurkan sebuah negeri yang bernama Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, ada anak yang dia itu sudah balik dan dia itu ragu-ragu dengan agamanya. Mohon nasihatnya Ustadz dan bagaimana cara bertaubatnya Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ini mengerikan sekali. Ragu-ragu dalam agama itu kufur. Ragu-ragu terhadap keyakinan terhadap agama ini kufur, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya agama itu adalah keyakinan. Sehingga dia tidak boleh ragu dengan agamanya. Tidak boleh ragu tentang la ilaha illallah. Tidak boleh ragu tentang Muhammad Rasulullah. Tidak boleh ragu tentang wajibnya salat. Tidak boleh ragu tentang masalah wajibnya puasa Ramadan. Dia harus yakin bahwa ini agamaku. Aku sebagai hamba Allah harus beribadah pada Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana solusinya kalau ada anak yang ragu-ragu dengan agamanya? Maka orang itu harus dididik dan dinasehati. Anak tersebut harus dididik dan dinasehati. Maka saya ingatkan kepada para orang tua dan para guru, para pengajar, hendaklah ketika mereka mengajari anak-anaknya dan mengajari anak-anak didiknya, hendaklah bukan hanya teori, tetapi ajak mereka untuk yakin dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yani ajak mereka untuk yakin, bukan hanya teori untuk ulangan selesai. Ada di sana pendidikan, ada di sana pengajaran. Mengajarkan sesuatu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, titik. Itu satu pengajaran. Tetapi perlu di sisi pengajaran ada pendidikan. Dididik mereka supaya mereka semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Barakallahu fikum. Sehingga harus diberi dalil-dalil, diberi hujjah-hujjah, diberi bukti-bukti, diberi riwayat, sejarah, diberi berbagai macam perkara yang meyakinkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Baik, saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikuti kajian langsung bersama Ustaz Helmi Badri Hafizallahu taala ya, dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Waalaikumsalam ya, untuk di kesempatan pagi hari ini berdasarkan informasi yang terbaru ya yang kita dapatkan ya. Untuk
kajian bersama Ustadz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Manhajus Salikin ya, atau tidak dapat diselenggarakan ya secara langsung dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq atau dari Mahadeus Sunnah Cirebon. Ya, dan sebagai penggantinya ya kita akan murojaah ya untuk kajian bersama Ustadz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala ya. Dan pembahasan yang terakhir yang kita sama-sama ikuti atau yang sama-sama kita dengarkan adalah pembahasan sholat atau bab 2 sholat id ya. Dan kemarin pembahasannya adalah takbir pada 2 sholat id ya. Mungkin kemarin ada dari atau diantara Anda yang belum mendengarkan ya, atau mungkin baru separuh dikarenakan satu dan lain hal ya, sehingga tidak full ya mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin ya. Di kesempatan pagi hari ini dan untuk yang lainnya ya bisa sebagai bahan murojaah tentunya ya, akan semakin menambah keilmuan kita tentunya, barakallahu fikum. Ya, kita akan mendengarkan rekaman dari kitab Manhajus Salikin bab 2 sholat id dan pembahasannya adalah pada takbir ya. Langsung saja kita akan dengarkan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala dengan kita kali ini pembahasan kitab Manhajus Salikin oleh Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Ahkamul Idain, hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat 2 hari raya, Idul Fitr dan juga Idul Adha. Kemudian yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu dari sunnah-sunnahnya, walbas min ahsani thiyabihi, memakai pakaian yang paling bagus, kemudian memakai uangnya, pergi dan kembali dari jalan yang berbeda, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika kana yaum Eid khalaf at-tariq. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila di hari Eid khalaf at-tariq, beliau mencari jalan yang lain. Khalaf at-tariq maknanya yaitu salaka tariqan ghayra tariqil awwal, mencari jalan bukan jalan yang pertama, tapi jalan yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala fa yusalli bihim rak'atain bila adhan wala iqamah. Salat 2 rakaat tanpa ada adzan dan juga tanpa ada iqamah. Dan ini juga telah kita bahas sebenarnya dalam hadis Jabir bin Samurah, sahitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah yawm Eid fabada bis-salah qabla al-khutbah bighairi adzan wala iqamah, tanpa ada adzan tanpa iqamah. Hadis akhrajahu Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala yukabbir fil ula 7 بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 سوى
takbiratul qiyam. Berkata rahimahullah ta'ala, dan bertakbir fil ula sab'an, pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbir di takbiratul ihram. Nah, masuk ke dalamnya takbiratul ihram, berarti takbiratul ihram dihitung. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua khamsan, pada rakaat yang kedua itu 5 kali, siwa takbiratul, selesai takbirnya berdiri. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang takbir ketika melaksanakan sholat al-Eid, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. Dan hukum takbir di sini, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sehingga seseorang tidak membatalkan sholat ketika dia meninggalkannya, baik dengan sengaja ataupun baik dalam keadaan lupa. Bahkan Allah Ibnu Qudamah rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau lupa tidak batal. Baik dia lupa ataupun sengaja. Baik, yukabbir fil ula sab'an bi takbiratul ihram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di Idul Fitr 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Nabi SAW mengatakan at-takbir fil fitr 7 fil ula wal 5 fil akhirah. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pun disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fil fitr wal adha fil ula 7 takbirat wa fi thaniya 5, siwa selain dari takbirnya yakni seorang berdiri dari qiyam. Sehingga hal ini perlu diperhatikan. Maka rakaat yang pertama 7 kali takbir, takbiratul ihram masuk tidak? Masuk. Allahu Akbar, takbiratul ihram dihitung 1. Kemudian setelahnya 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai 6 kali. Takbiratul ihram masuk berarti menjadi 7 kali. Biasanya seseorang kalau misalkan dia takutkan lupa, biasanya sambil menggerakkan tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar begini apa? Dengan jarinya supaya tidak lupa. Kalau takbiratul ihram 1 kemudian dihitung sampai 7 kali. Ini dengan perasaan jari saja. Tidak perlu harus mengepal seperti ini. Dengan perasaan saja. Supaya tidak lupa.
Baik. Ofisanya khamsah. Pada rakaat yang kedua 5. 5 di sini selain dari takbirnya berdiri. Ini ketika seseorang itu sujud rakaat pertama, kemudian dia akan berdiri laksana rakaat yang kedua dari takbiratul intiqal Allahu Akbar itu tidak dihitung. Takbiratul intiqal ini tidak dihitung. Ketika dia berdiri takbir Allahu Akbar 5 kali. Melakukan sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Allah Ta'ala wa yarfa yadayhi ma'a kulli takbir, dan mengangkat kedua tangannya ma'a kulli takbir, bersamaan seluruh dari takbir. Dalam permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama apakah mengangkat tangan atau tidak dari takbir baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Ada yang mengatakan mengangkat tangan didalilkan dengan asar yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau bertakbir baik pada salat jenazah ataupun baik pada salat al-Id. Akan tapi para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya, athar ini sanadnya lemah, bahwa Umar bin Khattab mengangkat kedua tangannya ketika Idul Fitr dan juga Idul Adha, dan mengatakan athar ini sanadnya lemah. Misalnya terdapat Ibn Hiyah dan juga sanadnya terputus. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab saja, tapi anaknya pun sama, Abdullah. Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih, beliau dalam permasalahan ini beliau mengatakan bahwa hadis athar yang menyebutkan tentang takbir ketika salat Id ataupun salat jenazah tidak ada yang sahih. Athar dari Umar dan juga athar dari anaknya itu sangatnya lemah. Athar dari Umar sebutkan dan mengkutip dan juga disebutkan pendapat perawi yang dhaif. Ini pendapat Syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala alaih dan juga Syekh Al-Albani berpendapat demikian. Syekh Al-Albani dalam salat Id seseorang tidak mengangkat kedua tangannya. Kalau takbiratul ihram mengangkat. Takbiratul ihram mengangkat. Takbir yang tambahan. Kalau takbiratul ihram mengangkat tangannya. Baik, qala rahimahullahu taala wa yahmadullah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina kulli takbiratain. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara takbir. Baik, dalam permasalahan ini juga sama. Tidak ada hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana terdapat mauquf dari Ibnu Mas'ud annahu qala
yahmadullah wa yuthni alaih wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW tidak ada, bahkan Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih beliau menyebutkan ketika seseorang bertakbir, Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih beliau menyebutkan bahwa dalam permasalahan ini seseorang dia diam sejenak, dan tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi menyebutkan atau berzikir dalam antara kedua takbir. Ini seseorang tidak disunnahkan, wallahu taala alam. Ya, diam sejenak, tidak ada zikir di situ. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma yaqra al-Fatihah wa surata yajhar bil qira'ah fiha. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat yajhar bil qira'ah fiha, dijaharkan qiraahnya. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjaharkan dari bacaan salat Id, baik Idul Fitr juga Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun membaca surat fil Idain, fil Jum'ah dengan surat Al-A'la pada rakaat yang pertama, surat Al-A'la rakaat yang kedua, surat Al-Ghasyiyah. Dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah yaqra fil Adha wal Fitr surat Qaf. Surat Qaf dan juga surat rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Kama akhrajal Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi. Baik. Sisanya insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun Anda berada. Terima kasih. Jazakallahu khairan keseran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Kamis tanggal 28 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 September 2023 Masehi. Ya, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian atau rekaman kajian dari kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Itu memasuki atau pada pembahasan masih pada bab sholat ya, bab 2 sholat Id, dan subbahasannya adalah takbir ya pada 2 sholat Id. Semoga apa yang beliau sampaikan dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Dan untuk Anda yang kemarin mungkin belum sempat mendengarkan ya, mudah-mudahan kali ini ya bisa atau tidak terlewatkan lagi ya, sehingga tidak ada yang terputus ya pembahasan-pembahasan dari kajian-kajian sebelumnya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pukul 9 kita akan sama-sama mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Itu rekaman kajian kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dengan sebelum itu kembali kita akan dengarkan beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di seputar pagi hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita ikuti acara selanjutnya dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر